Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang kedua hari ini, kita akan membahas terkait dengan teknik bagaimana cara berbicara di depan publik ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kita kepada seseorang atau kelompok, baik secara lisan, secara berhadapan, yang dimaksud di sini adalah secara langsung, maupun dengan jarak jauh atau menggunakan media. Nah, bagaimana sih cara melatih kemampuan berbicara kita? Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya supaya kemampuan berbicara kita menjadi lebih baik. Yang pertama, biasakan berbicara di depan orang banyak. Ya, karena kalau misalnya kita bertemu langsung dengan orang banyak gitu ya, ini akan melatih kepercayaan diri kita. Kemudian kita akan terbiasa dengan respon dari komunikan kita. Sehingga lambat laun kita akan lebih mudah memahami bagaimana harus menyesuaikan dengan respon audiens. Yang kedua, banyak berdiskusi dengan orang lain. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa dengan metode diskusi ini akan membuat wawasan kita lebih luas. Ketiga, aktif di organisasi. Masih ada kaitannya dengan tips yang kedua. Karena apa? Karena dalam organisasi kita terbiasa untuk bertemu, berinteraksi dengan berbagai macam personal. Sehingga kita bisa belajar bagaimana sih mengidentifikasi respon-respon yang mungkin akan muncul dari satu orang dengan orang yang lain. Nah, yang keempat ini ada kaitannya dengan adik-adik sekalian ya. Nah, karena selama ini diwajibkan untuk di asrama. Kenapa? Karena di asrama kita juga selain merupakan bentuk pelatihan kemandirian dan disiplin ya. Di sini untuk membantu kita untuk membiasakan ya, mengenal karakteristik person to person gitu ya antara satu orang dengan yang lainnya dan bagaimana cara merespon karakter personal yang seperti ini, misalnya yang lebih permisif atau mudah menerima saran dibandingkan dengan personal lain yang mungkin di sini lebih kritis gitu ya, dengan beberapa wawasan. Nah, seperti itu. Yang kelima, jelas harus banyak membaca. Ya, kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya, bahwa dengan membaca ini merupakan modal kita. Bagaimana seseorang bisa menulis, bagaimana seseorang bisa berbicara di depan publik, ini tergantung dari referensi yang selama ini dibaca. Ya, pola bahasa kita juga tergantung dari apa yang kita baca. Kalau misalnya kita cenderung membaca hal-hal yang berbau non-fiktif ya, atau sifatnya di sini riset, kemudian textbook ya, jelas pola bahasa kita memang akan lebih mengarah ke bahasa formal. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kita lebih cenderung banyak memberikan modal atau eh, banyak membaca hal-hal yang terkait dengan non eh, hal-hal yang berbau fiktif gitu ya, atau lebih kepada hal-hal yang berbau komunikasi non formal seperti di media sosial, otomatis pada saat kita berbicara di depan publik, kosakata atau parafrase dari kalimat yang kita gunakan itu rata-rata ya justru memang tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita baca. Nah, ada baiknya untuk kebutuhan akademik, apalagi kita akan berbicara di depan publik gitu ya, ada baiknya kita banyak membaca referensi-referensi yang sifatnya non-fiktif gitu ya. Supaya apa? Supaya apa yang tersampaikan oleh kita ini lebih sesuai dengan referensi yang memang kalau misalnya dalam bidang kesehatan itu harapannya dari referensi-referensi yang ajak ya, tidak hanya berdasarkan tulisan media sosial yang belum tentu kita pastikan ini penulisnya siapa, kemudian kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti apa. Nah, kemudian bagaimana sih cara berbicara efektif dan efisien? Ya, ingat ya, pikir dulu sebelum kita berbicara. Karena apa? Karena kita sebagai tenaga kesehatan pastinya akan dijadikan sebagai role model gitu ya, Dek ya. Kalau misalnya statement kita yang diterima oleh masyarakat, apalagi pada saat kita menyuluh masyarakat, ini akan terus dibawa oleh masyarakat gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak menyampaikan sesuatu dengan kebenaran yang
berdasarkan sumber yang jelas begitu ya. Ini akan menjadi bentuk label dari masyarakat. Oh, jadi si bidan A begitu ya. Kemarin berarti enggak ini dong, enggak benar dong arahannya atau waktu materi pada saat menyuruh. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa alasan ketakutan berbicara di depan publik ya. Yang pertama, khawatir membuat kesalahan yang memalukan. Hal ini perlu kita tepis gitu ya. Sebenarnya masing-masing orang ini memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik gitu ya. Hanya saja mungkin karena kekhawatiran terkait dengan saya ini masih belum kompeten atau masih belum punya banyak materi yang cukup untuk bisa tampil confident di depan publik. Nah, tapi bisa teratasi begitu ya dengan cara banyak membaca referensi ya. Kemudian khawatir merusak karir atau reputasi begitu ya kalau misalnya ada statement seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jangan khawatir akan merusak reputasi selama referensi yang kita baca, yang kita sampaikan itu sudah berdasarkan riset sebelumnya begitu ya, Dek ya. Maka dari itu pada saat kita berbicara di depan publik ya, upayakan menggunakan referensi-referensi yang sifatnya ajak, contohnya textbook ya, atau buku ya. Yang kedua berdasarkan jurnal penelitian, bukan hanya tulisan artikel atau blog yang ada di media sosial yang belum tentu penulisnya adalah ahli di bidang kesehatan gitu ya. Karena kalau misalnya di media itu siapapun bisa menulis, siapapun bisa berasumsi begitu ya. Yang ketiga, khawatir lupa akan materi yang disampaikan. Nah, itu sebabnya kita akan terbantu dengan menggunakan media, jangan salah ya. Dan jangan khawatir juga, asalkan kita jelas menuliskan konsep atau bagian-bagian besar yang akan kita sampaikan di depan publik, begitu ya. Khawatir penyampaiannya datar atau membosankan. Nah, ini bisa kita atasi. Kita lihat nanti ya, kita identifikasi berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua, ya harus berlatih ya. Jalan satu-satunya adalah latihan, latihan, dan latihan. Yang kelima, khawatir terlihat gugup. Wajar, semua orang, bahkan public speaker yang sudah jam terbangnya tinggi sekalipun, di awal-awal penyampaian juga pasti akan, kalau misalnya tidak terbiasa dalam sebuah momen atau event, ya pasti akan membutuhkan proses adaptasi juga. Khawatir ditatap audiens. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana tipsnya. Ketujuh, khawatir tidak mampu menjawab pertanyaan. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mengelola audiens. Tidak siap, takut diabaikan, takut ditertawakan, takut ada yang tertidur di antara audiens. Dalam arti kata, takut kalau misalnya materi yang disampaikan menyebabkan rasa bosan ya pada audiens. Jangan khawatir, nanti kita ke depan akan belajar bagaimana cara mengelola ketakutan-ketakutan ini ya.